Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk barengnya kita di majlis ilmu ini, insyaallah ini merupakan tanda cinta dari Allah bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tergolong sebagai umat yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergolong sebagai orang yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan memahamkannya perihal masalah agama. Subhanallah. Alhamdulillah, duduk barengnya kita di majlis ilmu ini tidak lain, tidak bukan niatnya untuk mencari ilmu Allah Ta'ala, mempelajari agamanya Allah Ta'ala. Subhanallah, insyaallah kita semua oleh Allah Ta'ala diistiqomahkan, dimudahkan untuk bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari bersama ini, dan juga dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia, junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, tidak ada jalan terbaik menuju kepada Allah Ta'ala kecuali jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan sampai kepada derajat yang luhur di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, kecuali ia harus bisa menapaki, mengikuti jejak tuntunan dari kekasih terpilihnya Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, subhanallah, ini ayat sering saya sebutkan berulang kali. Semoga dengan seringnya disebutkan ini, subhanallah, pemahamannya, berkah Al-Qurannya dan sir laduniahnya itu bisa lebih menempel erat di dalam relung hati kita, sehingga hidayah Allah, taufik dari Allah mudah masuki, menyinari hati kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya yang agung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Katakanlah wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada umatmu wahai Rasulullah, ketika kalian, yakni kita semua ini umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar ingin bisa mencintai Allah Ta'ala, benar-benar ingin bisa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, yang mana kecintaan kita kepada Allah di dalamnya ada harapan bahwa kita akan dicintai balik oleh Allah Ta'ala, akan diridhoi oleh Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Karena ibu-ibu punten, mbak pondok punten, perlu kita pahami bersama, tafakuri bersama bahwa adanya kita, dihadirkannya kita di kehidupan ini tidak lain tidak bukan tujuannya untuk liya'budun, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah.
mengenal Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan kita tidak akan mungkin bisa memahami bagaimana cara ibadah, bagaimana cara tunduk patuh, bagaimana cara mengenal Allah kalau tidak ada contoh yang bisa kita anuti, yang bisa kita pandang. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala secara gamblang telah menjelaskan bahwa contoh terbaik, suri tauladan terbaik ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Dengan begitu tidak heran ketika Allah Ta'ala juga berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika betul-betul kamu ingin bisa mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yakni ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah uswatun hasanah yang terbaik yang telah Allah berikan gelar agung, gelar tertinggi, sanjung pujinya yang diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ini subhanallah, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak luhur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha mempraktekkan dari segala apa yang kita jalani di kehidupan ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan ibadah terafdol, ibadah terbaik. Subhanallah. Jika bisa seperti itu, maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita akan mendapatkan cinta Allah dan juga kita akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah, insyaallah di malam hari ini kita akan belajar tentang subhanallah didikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji bersama tentang hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan budi pekerti. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Niki live betul. Live. Bismillah. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan siapa orang yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Subhanallah. Maka ketika kita bisa mengagungkan, memuliakan hal-hal yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam penilaian Allah Ta'ala kita telah mendapatkan nilai yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala sangat amat memuliakan orang yang mau ngaji, orang yang mau belajar. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu seperti itu? Karena di awal tadi ya, subhanallah, hikmah daripada kita diciptakan itu untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah ada caranya, ada kaifiatnya. Kita nggak langsung ujuk-ujuk ngerti sholat seperti apa, nggak langsung ujuk-ujuk ngerti puasa itu seperti apa. Harus tahu dulu cara sholat seperti apa, cara puasa seperti apa, cara sedekah seperti apa. Lah artinya bahwa oleh karena itu tidak lain tidak bukan ada seorang mufassir yang menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya di antara makna isyarahnya adalah sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk belajar ilmu, untuk mengaji, untuk belajar. Kenapa? Ya tadi ibadah
caranya? Subhanallah. Bagaimana cara kita tahu terkait kaifiat ibadah? Ya harus menelusuri jalannya. Jalan ibadah adalah dengan jalan ilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka duduk barengnya kita di majlis seperti ini, Masya Allah ibu-ibu, dalam sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Belajarnya kita satu bab terkait ilmu Allah Ta'ala, satu bab saja terkait ilmu Allah Ta'ala, itu lebih afdal dari ibadah salat sunnah 1000 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Subhanallah. Kita salat 12 rakaat saja, Masya Allah, kadang sudah lempo, Masya Allah. Kalau Ramadan tarawih 20 rakaat saja kadang, Masya Allah, sudah pinginnya cepat-cepat diburu-buru semua. Suratnya kulhu anas, subhanallah. Biar cepat, ini 1000 rakaat. Lah kalau kita kepingin mendapatkan kemuliaan pahala orang yang sholat sunnah 1000 rakaat lillahi ta'ala, maka berantusiaslah, semangatlah dalam mengaji ilmu Allah Ta'ala. Masya Allah ibu-ibu, tidak rugi dari rumah kita bersiap-siap, subhanallah, datang di majlis ilmu, pulang-pulang keriduan Allah, keberkahan dari Allah, anugerah Allah melimpah ruah kepada kita semua. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Itu baru satu kemuliaan, belum kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya tidak heran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah bersabda seperti ini ya. Ini sebelum kita mengkaji terkait hadis Nabi tentang keluhuran budi pekerti, kita singgung dulu tentang kemuliaan ilmu. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Ini saya sudah cantumkan di buku Renungan Kalam Ilahi jilid 2. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu, dari ilmu ini kita mengerti bagaimana cara ibadah. Subhanallah. Dan ibadah ini merupakan kendaraan kita untuk bisa sampai kepada Allah. Maka bersyukurlah mbak-mbak kita diberi kesempatan agung oleh Allah, diberi rezeki yang begitu istimewa oleh Allah untuk bisa belajar ilmu Allah, bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mondok. Ini Masya Allah kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Oleh karena itu kalau kita baca hadis itu subhanallah, ini juga sudah dicantumkan dalam kitab Rawdatul Muttaqin karya Walidina. Subhanallah, disebutkan bahwa derajat orang yang belajar, yakni seorang pelajar ilmu, seorang santri, khususnya ini apalagi dalam bidang agama, jika dia betul-betul menapaki jalannya, sungguh-sungguh dalam prosesnya karena Allah Ta'ala, maka derajatnya itu satu tingkat di bawah para nabi-nabi. Bedanya apa? Para pelajar, para pengkaji ilmu, subhanallah, tidak diberi wahyu oleh Allah, itu saja. Jikalau punten gugur dalam perjalanan, artinya syahid fisabilillah. Ketika proses mencari ilmu itu, Allah ambil umurnya, meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah. Seperti orang yang jihad fisabilillah ini, subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah subhanallah mendeklarasikan itu, bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat
derajat orang yang beriman dengan 1 derajat, tapi mengangkat derajat orang yang beriman lagi berilmu dengan beberapa derajat. Di sini sudah ada maziyah, kelebihan yang Allah tonjolkan bagi orang-orang yang mau mendalami, yang mau mengaji, yang mau belajar ilmu. Orang yang memiliki ilmu ini, maka kita bersyukur, alhamdulillah, subhanallah. Maka kalau bisa istiqomahkan ini, subhanallah, ya dimanapun ya, bukan hanya di sini. Ada tempat-tempat majlis-majlis ilmu, bismillah. Selagi kita tahu ini yang diajarkan adalah hak, subhanallah, maka bismillah, niat karena Allah Ta'ala, masya Allah, thumma masya Allah. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan kata sahibul hikam ini seperti ini ya, Baba idza arada ayudhira fadlahu 'alaik khalaqa wa nasaba ilaik. Apabila Allah Ta'ala hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, Dia akan mencipta amal dan menisbahkannya kepadamu. Masya Allah. Idza arada yudhira fadlahu 'alaik khalaqa nasaba ilaik. Ketika Gusti Allah Ta'ala hendak memperlihatkan karunia-Nya kepada kita, maka Allah akan menciptakan amal solih yang bisa kita kerjakan, dan amal solih itu dinisbahkannya kepada kita. Masya Allah, Mbak Pondok, alhamdulillah. Dan ini misalnya, siapa yang memberikan anugerah kita bisa menghafal Al-Quran? Siapa? Allah. Yang mampukan kita belajar ilmu siapa? Allah. Tapi punten yang mendapatkan gelar hafizah Quran, ahli Quran siapa? Alhamdulillah, kita ini, semoga amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ibu-ibu punten ada rezeki, subhanallah, royal, panjang tangannya. Panjang tangan di sini punten bukan yang suka mencuri, bukan, tapi orang yang mudah membantu orang lain di kala kesulitan. Panjang tangan di sini orang yang luman, orang yang dermawan. Ada rezeki bisa berbagi sekemampuan, bismillah. Itu siapa yang menggerakkan hati ibu-ibu untuk bersedekah? Siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kepada ibu-ibu siapa? Allah. Ketika ibu-ibu mau sedekah, yang mendapatkan gelar dermawannya, sakhanya, ahli sedekahnya siapa? Ibu-ibu, subhanallah, bukan Gusti Allah. Lah itu, subhanallah, masya Allah, setiap malam gak tinggal tahajudnya. Siapa yang memberikan tahajud itu kepada kita? Allah, betul tidak? Subhanallah. Tapi yang mendapatkan gelar ahli qiyamul lail, ahli tahajudnya siapa? Orang itu yang istiqomah dalam tahajudnya. Lah ini yang dimaksud dengan idza rada yudhhiru fadlahu 'alaik khalaqa nasaba ilaik. Apabila Allah Ta'ala hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, maka Dia akan menciptakan amal apapun itu, beragam amal soleh yang kemudian dinisbahkan kepada kita. Masya Allah. Kita ngaji, demen ngaji, seneng ngaji, belajar, yang mendapatkan stempel ahli ilmunya siapa? Kita, bukan Allah. Lah itu, padahal semuanya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dari Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa mengucap bismillah, bismillah saja gak akan kita mampu kalau tidak ada hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Maka ketika kita bisa beramal, maka kedepankan syukur kita kepada Allah. Syukur ini yang akan menghandle amal kita agar awet dan terus mengalirkan barokah dan pahala. Syukur ini ketika kita kedepankan, maka dari syukur ini kita akan terhindarkan dari riya, dari ujub, dari tazkiyatun nafs. Kenapa? Menyadari semua kebaikannya, semua kemuliaan yang dimilikinya dari Allah. Ini penting, ini tauhid ini, subhanallah. Mbak Pondok ya, orang yang hafal Quran saya dulu, subhanallah, ingat nasihat Walid.
Subhanallah, Allah yarham Amanda Guru Walid Muhammad Hussein Nawawi pernah ngomong seperti ini, menasehati seperti ini. Ya Allah, sekarang itu orang menghafal Al-Quran banyak, subhanallah, tapi terkadang tidak dibarengi dengan tauhidnya. Ketika tidak dibarengi dengan tauhid, maka ikhlasnya terkadang belum bisa ditampilkan. Hafalan Al-Qur'annya kadang untuk sekedar subhanallah punten meraih keuntungan yang bersifat duniawi, subhanallah. Maka penting belajar tauhid agar ketika kita ibadah wadahnya ada Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala. Beliau pun pernah berkata seperti ini, nasihat kepada saya, bahaya sekali orang yang menghafal Al-Quran tapi nggak belajar tasawuf. Kenapa? Banyak yang ngafalin Quran tapi ucapannya sembarangan, akhlaknya tidak mencerminkan nilai-nilai Quran. Ini bahaya, subhanallah, bisa mencoreng kemuliaan Al-Quran. Jangan sampai ada perkataan begini, iyo ngapalkan Quran, iyo mondok suwe, tapi akhlaknya mengkenen. Jangan sampai ini, masya Allah, ma'adallah. Semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala, ya Allah. Nah ini, makanya kata guru penting sekali, apalagi menghafal Al-Quran. Kenapa? Di sini yang tekankan penghafal Al-Quran karena ini simbol Al-Quran kalamullah. Subhanallah, la yamassuhu illal mutahharun. Maka ini amanah Mbak Pondok. Adanya Al-Quran di pundak kita, di hati, di fikir, ini amanah dari Allah. Yang mana amanah ini bukan hanya sekedar kita menjaga hafalan, tapi bagaimana cara kita berusaha memaksimalkan diri untuk bisa sedikit demi sedikit mempraktikkan ajaran Al-Qurannya ini. Maka kata Umi, subhanallah, almarhumah Umi saya, ya Allah, semoga Allah ridhoi selalu beliau, Allahumma ghfirlah warhamha wa'afiha wa'afunha, subhanallah, pernah menasehati al-fakir seperti ini. Kumil, harusnya kalau Quran benar-benar masuk pada hati para penghafal Al-Quran, maka harusnya tambah ayat, tambah juz yang dihafal, maka ada tambahan akhlak baik yang dimilikinya. Tambah juz, tambah lancar, tambah santun ucapannya. Ya Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tambah paham ilmu A, ilmu B, ilmu C terkait ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu agama. Tambah luhur budi pekertinya, tambah lembut hatinya, tambah pemaafnya, tambah lapang dadanya. Ini masya Allah. Ya bukan hanya untuk menghafal Al-Quran, semuanya harusnya. Ibu-ibu semakin rajin puasa Senin Kemisnya, semakin rajin sedekahnya, semakin rajin duha tahajudnya, semakin rajin tadarus Quran tiap harinya. Harus bertambah itu budi pekerti luhurnya. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sekali-kali aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Makanya dari sekian banyak ibadah, sekian banyak kemuliaan yang disandang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sanjung puji dalam Al-Quran adalah apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Rasulullah kalau sholat malam kakinya sampai terpecah-pecah, ibu-ibu. Saking apanya? Saking lamanya. Subhanallah, kita mentok-mentoknya Yasin, tabarok, subhanallah. Kayak nih gus bekal temen Yasin tabarok, sholat sunnah nih, masya Allah. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua tabarok, masya Allah, kayak subhanallah sudah, masya Allah, kayak bangga banget. Ya alhamdulillah, Gusti Allah yang memudahkan. Subhanallah, mbak-mbak, alhamdulillah ada hafalan Quran, masya Allah. Di waktu duhanya, di waktu sendirinya ada sholat, masya Allah. Ya Allah,
Makin bisa setengah juz salatnya. Alhamdulillah. Rakaat ini bisa 1 juz salatnya. Masya Allah, sudah syukuran banget kita. Masya Allah, luar biasa Mbak Pondok, luar biasa itu. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dikisahkan 1 rakaatnya Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Subhanallah, Maidahnya sampai Al-Anfal, la ilaha illallah dan juz itu. Subhanallah. Sampai ada 1 sahabat yang ikut makmum di belakang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekali itu saja seumur hidup, sekapok, enggak maning-maning. Enggak kuat. Kata Kanjeng Nabi, loh, kamu ikut toh di belakang. Kalau kamu ikut di belakang saya akan memperpendek salat saya. Masya Allah. Subhanallah Kanjeng Nabi. Tapi di waktu sendirinya, Masya Allah, lama-lama ini akhlaknya Kanjeng Nabi berbalik dengan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan mudzabbadzabina baina dzalik. Subhanallah, berbeda. Kalau orang yang dulu subhanallah semakin menyepi, semakin sendiri, semakin khusyuk, semakin khudu'. Subhanallah ini. Ya Allah, saya pun belum bisa, tapi ini kita menceritakan ya keluhuran baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi. Tapi orang yang punten subhanallah dikisahkan orang yang ria, kepunya sanjung puji. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Subhanallah, kalau sendirian yuk malas, ya sungkan-sungkanan. Tapi kalau banyak orang, Masya Allah, subhanallah, luar biasa ini. Ya enggak apa-apa. Di awal-awal seperti itu. Nakumil, kalau ngaji, masih kepingin gilet-giletan. Enggak apa-apa. Ya pancen harus seperti itu. Masih kepingin bagus-bagus. Kepingin, kalau kata seorang bijak bestari, tasyabbahu illam takunu mithlahu. Apa ya? Subhanallah. Tasyabbahu ini apa ya? Mirip-miripakan. Kalau kita belum bisa mengikuti plek, mirip-mirip banget. Subhanallah. Berusaha kita mencontoh dari apa yang mudah dulu yang bisa kita contoh. Subhanallah. Masya Allah, ini guru kita. Subhanallah, kalau sholat Masya Allah sekian juz. Subhanallah. Masya Allah, tidak tinggal siwaknya, tidak tinggal minyak wanginya. Masya Allah, nukumil lamun sekian jusnya kulo dereng mampu ya wis siwakannya riyin. Jangan tinggal ketika sholat. Mau sholat jangan tinggal memakai minyak wangi kita. Kalau mau kondangan ibu-ibu, Masya Allah, ayo beli karu-karuan. Subhanallah. Lulurannya dulu, mandinya lama, bedakannya. Ya Subhanallah. Pakai, milih pakaian yang terbaik. Subhanallah. Ambil apa? Prigel belingis-lingisinakan. Nggih badan. Ngajen awak dewek nggih. Niku kepanggi makhluk, kepanggi sesami manusia. Ketika kita sholat, bukan manusia, bukan makhluk, tapi sang Khalik Allah Jalla Jalaluhu. Maka Masya Allah. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu, Malik rahimahullah itu kalau ngajar hadis itu Masya Allah jubahnya luar biasa agungnya. Maka kalau kata Walid itu subhanallah khusus ya, kalau umpama kita mengajar umpama khususnya ini bidang agama, entah itu ngajar ngaji ayat Al-Quran Iqra ataupun subhanallah hafal ataupun mengaji seperti ini, maka kalau bisa itu perhatikan penampilan, pakai pakaian yang paling baik yang kita miliki, subhanallah. Nggak perlu yang harus merekan, yang harus branded, yang harus mahal, nggak perlu. Yang penting itu bagus, baik dan sekemampuan kita itu. Masya Allah. Kenapa menghormati ilmu, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah ini loh. Wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah. Kita ibu-ibu mau ngaji seperti sekarang ini, kita nyetrika baju dulu supaya jangan kusut. Kita pilih pakaian yang baik, yang sopan. Kita pakai minyak wangi. Kita mandi dulu, menghormati ilmu. Inilah wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih.
Masya Allah. Dan memang sudah sewajarnya Gusti Allah yang paling pantas mendapatkan pengabdian terbaik dari kita, perlakuan terbaik dari kita. Masya Allah, Masya Allah. Cuman ya kita ini ya Allah, khususnya al-fakir, subhanallah, suka ghaflah, masih banyak luputnya. Tapi semoga Allah ampuni. Kita mohon kepada Allah, bukan mengandalkan ibadah kita, bukan mengandalkan amalan kita, yang kita andalkan rahmat Allah, maghfirah Allah, maghfiratuka ya Rabb, awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Ini saya teringat kisah seorang wali besar, wakilnya ini Syekh Ibrahim bin Adham, subhanallah. Satu waktu ini, subhanallah, satu waktu ini wakilah ya, kalau tidak salah, tapi kalau salah siapa walinya mohon diluruskan. Ini seorang wali, tapi sebelumnya itu belum menjadi seorang wali, subhanallah. Dia menghadap kepada raja, sang Malik, subhanallah. Sang raja itu kemudian memberikan hadiah kepada orang itu yang nantinya akan menjadi wali besar. Apa hadiahnya itu? Ini saya ingat sekali, ini saya ngaji kepada guru Walid, subhanallah, ini masih terngiang-ngiang. Ini saya dapat kisahnya dari ngaji kepada beliau, subhanallah. Subhanallah, seperti ini. Sang raja itu memberikan hadiah kepada orang itu, subhanallah. Apa hadiahnya? Sorban. Hadiahnya sorban. Maka ketika diberikan hadiah oleh sang raja, ini berterima kasih. Masya Allah, ini merupakan bentuk penghormatan kepada yang diberikan ini. Subhanallah, dia merasa berbangga karena diberikan hadiah langsung dari sang raja. Subhanallah, raja di waktu itu yang mana ada fase habisnya, betul tidak? Subhanallah. Lalu kemudian tidak sengaja ibu-ibu, seorang ini yang nantinya akan menjadi wali, wakilah Ibrahim bin Adham ini, subhanallah, bersin. Ketika bersin, hadiah yang dari raja itu langsung otomatis, gak sengaja, secara spontan, buat menutupi, buat serbet lah. Subhanallah, gak sengaja itu. Dia bersin, refleks, subhanallah. Maka ketika sang raja melihat, masya Allah, tersinggungnya minta ampun. Ini sang raja tersinggungnya minta ampun. Dianggap memang ini kurang beradab, gak sopan dan lain sebagainya. Ini hadiah dari raja loh. Kalau kita presiden lah, punten umpama sekarang Presiden Prabowo Subianto memberikan kita, umpama subhanallah punten, apa namanya ya, umpama memberikan kita, subhanallah, ibaratnya pulpen, umpama pulpen, masya Allah, kita kan subhanallah, pulpennya biasa, tapi karena yang memberikan presiden, ya luar biasa, betul tidak? Pulpennya di hadapan beliau, punten, kita gatal hidungnya buat kurak-kurak umpama, atau buat telinganya gatal buat kurak-kurak, subhanallah. Ini dianggap apa? Tidak sopanan tidak? Nah iya, ini orang nggak beradab sama sekali, nggak punya etika sama sekali lah itu. Waktu itu Syekh Ibrahim ini nggak sengaja, beliau nggak sengaja. Ketika bersin refleks saja, maka ketika subhanallah, sorban yang diberikan itu buat apa namanya, menutupi bersinnya, buat serbet. Apa ya bahasa serbet bahasa Indonesia? Mengelap. Masya Allah, mengelap, subhanallah. Ini sang raja tersinggung sekali. Ketika tersinggung sekali, masya Allah, ini hidayahnya di situ ibu-ibu. Yang tadinya bukan wali ini, subhanallah. Ya Allah, ini baru seorang raja dunia. Yang mana raja pada itu bukan seluruh dunia, raja di daerah itu, di masa itu. Kalau sudah meninggal ya sudah habis masa rajanya, betul tidak? Tapi tersinggungnya minta ampun ketika pemberiannya, hadiahnya saya gunakan punten untuk hal yang mungkin dianggapnya hina. Maka dia mendapat hidayahnya seperti apa? Ya Allah, bagaimana kita dengan Allah? Dari mulai dalam kandungan, sebelum lahir, hadiah Allah terus mengalir. Hadiah umur, hadiah kesehatan, hadiah rezeki makan, hadiah rezeki ilmu, hadiah rezeki bergerak, rezeki kekuatan ini itu, apapun rezeki dari Allah. Dan saya pun seringkali
menggunakan hadiah rezeki dari Allah ini untuk maksiat kepadanya, maka di sini pintu taubat terbuka, hidayah terbuka. Ya Allah, taubatnya di sinilah diangkat jadi ahli Allah Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Maka hidayah Allah itu datang dari mana saja. Yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Subhanallah. Masya Allah, ini Gusti Allah yang begitu longgan, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Raja dunia, Raja akhirat, yang qiyamuhu bi nafsihi, yang berdiri sendiri, yang al-awwal al-akhir al-zahir al-batin. Masya Allah, tapi begitu longgannya pemberiannya, terkadang kita gunakan untuk maksiat kepadanya. Allah ampuni, Allah maafkan, ya Allah. Subhanallah. Maka di sini mari kita tafakkur bersama, ya Allah. Allah memberikan kita kesehatan. Subhanallah, nikmatnya berbicara. Sudah berapa kali kenikmatan berbicara ini kita, subhanallah, torehkan tinta hitam dengan berucap hal yang tidak. Subhanallah. Allah berikan kita kesempurnaan akal. Sudah berapa kali kesempurnaan akal yang Allah berikan ini, subhanallah, untuk subhanallah menjadikan kita lebih terhijab lagi kepadanya, berpikir yang tidak Allah ridhoi, ya Allah. Maka di sini mari kita tafakkur bersama. Saya di sini mengatakan seperti ini, subhanallah, belum bisa juga, Mbak. Ya Allah, belum bisa juga. Kita sama saja. Bedanya subhanallah, apa namanya, Allah memberikan izin untuk menyampaikan ilmu-ilmunya lewat lisan al-fakir ini, tapi kedudukan kita semuanya hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi yang mendengarkan ini lebih-lebih mulia, lebih-lebih spesial di sisi Allah. Wallahu a'lam. Maka di sini kita perlu adanya saling menghormati, saling menghargai antar sesama hamba Allah ini. Apalagi larinya ke akhlakul karimah. Lah kita subhanallah penting belajar seperti ini, Bapak. Makanya subhanallah, kembali lagi ya, kata Walid itu, apalagi penghafal Al-Quran, penting belajar ilmu tauhid, penting belajar ilmu tasawuf. Kenapa perlu belajar tauhid? Agar tahu ibadahnya ditaruh kemana, wadahnya kemana. Wadahnya lillahi ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, la masyhuda bihaqqin illallah. Kita juga penting belajar ilmu tasawuf agar ngerti akhlak. Tidak hanya mempercantik perangai zahir, tapi bagaimana kita juga harus bisa memahami cara mempercantik amaliyah batin. Subhanallah, kita tahu cara tata krama berterima kasih seperti apa, cara meminta tolong yang baik seperti apa, cara memberi sedekah yang baik seperti apa. Kita pun harus tahu cara membersihkan hati dari riya, dari ujub, dari takabur, tazkiyatun nafs, dari dendam, dari amarah, dari hikdu dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Dan kita pun juga penting belajar ilmu fikih agar ngerti cara sholat yang baik seperti apa, sahnya bagaimana, agar ibadah kita sah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Tapi yang terpenting dari semua itu, ibu-ibu, mbak pondok, adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, subhanallah, Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an. Ini masya Allah, prinsip Islam itu masya Allah luar biasa agung. Begitu apa namanya, meninggikan yang namanya budi pekerti,
puncaknya adalah ini, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ini puncaknya apa? Budi pekerti, akhlakul karimah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, baginda Nabi SAW bersabda, وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Muttafaqun alaihi. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling mengokohkan. Beliau mengisyaratkan dengan merancangkan jemarinya. Ini muttafaqun alaihi, sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini seorang beriman, perspektif Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin disebut sebagai orang beriman, bukan iman KTP, bukan Islam KTP, tapi iman perspektif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kalau perspektif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perspektif Gusti Allah. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Ini Masya Allah. Maka di sini perlu adanya rahmah, kasih cinta kepada sesama, agar apa? Saling mendukung, saling mensupport, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Quran, saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaranlah kalian semua. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Diperintahkan untuk saling menyayangi, saling menasihati. Kita sebagai seorang beriman, antara orang beriman bagaikan bangunan yang saling mengokohkan. Maka jangan sampai kita sebaliknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang saling menjatuhkan, ma'adallah, saling menjelekkan, ma'adallah, saling mencaci, saling mengumbar keburukan, saling subhanallah berlomba dalam subhanallah keburukan. Jangan sampai. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada lagi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Muttafaqun alaihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang saling mencintai, saling berkasih sayang di antara mereka itu seperti satu tubuh
yang jika satu anggota sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya juga akan terasa sakit. Punten, kita sakit gigi, yang sakit giginya, kepalanya ikut gak enak, betul tidak? Subhanallah, badannya ikut gak enak. Nah ini ibarat orang mukmin yang saling mencinta, melihat sesamanya dalam keadaan terpuruk. Jangan sampai kita punya sifat hore, alhamdulillah, na'udzubillah, syukurin. Jangan sampai seperti itu. Ini tidak seperti mukmin yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau kita belum bisa membantu meringankan orang yang sedang terpuruk, minimalnya jangan tambah ngabot-ngaboti. Wes beli bantu tambah musi, tambah ngerepeki. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ucapan kita ini belum bisa mendamaikan orang, belum bisa bikin adem orang. Jangan bikin rungsep, jangan bikin panas orang. La ilaha. Subhanallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kalau kita tafsiri maknanya berat. Sebagaimana Allah, kama ahsanallahu ilaik. Karena Gusti Allah langsung menyandarkannya kama. Sebagaimana ahsanallahu ilaik, Gusti Allah berbuat baik kepada kita. Yo, siapa yang mampu menandingi kebaikan Allah kepada kita? Enggak ada yang mampu. Makhluk mana yang mampu menandingi kebaikan Allah kepada hambanya? Enggak ada yang mampu. Maka wa ahsin di sini, berbuat baiklah sekuat kemampuan kita dengan versi terbaik kita. Jadi fattaqullaha mastata'tum ditarik ke atas menjadi haqqu tuqatih. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Bahasa gampangannya mengatakan ibu-ibu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan setengah-setengah. Gawe bagus ya. Dipentogakan gawe bagus ya. Gak ada yang rugi. Manusia gak membalas kebaikan kita, Allah membalas. Fa innaka bi a'yunina, kita dalam penjagaan Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Gusti Allah cukup menjadi saksi bagi kita. Kita berbuat baik gak diapresiasi oleh manusia, gak diberi ruang penghargaan dari manusia, ya gak apa-apa wis. Manusia ya begitu itu. Ada yang iling, ada yang gak iling, ada yang ngeh, ada yang gak ngeh. Kita capek kalau mengharap dari manusia. Tapi kita jangan sampai lupa punya Allah. Ini loh, Masya Allah ya, Subhanallah. Ketika seseorang punya Allah Ta'ala, dia itu punya banyak stok sangka baik, punya banyak stok harapan, punya banyak stok keberuntungan. Subhanallah. Kenapa? Gusti Allah gak ada petogannya, gak ada batasnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Loh, bagaimana maksudnya? Kita mencintai kalau kita itu dibantu ketika lagi sulit, betul tidak? Kita pengennya kita dirangkul ketika kita lagi sendiri. Maka ketika melihat orang yang lagi sulit, bantulah sekemampuan kita, rangkullah mereka. Kita senang mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kesuksesan. Lihat orang lain, tetangga kita, saudara kita, teman kita sukses, berhasil, kita ikut senang. Alhamdulillah.
jangan iri, jangan dengki, jangan hasud. Ini subhanallah, kita berharap didoakan dengan doa-doa yang baik oleh orang, maka kita jangan mudah mendoakan hal yang buruk kepada orang. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kata bijak bestari itu, perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluk. Ini kata seorang bijak bestari, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluk. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kita ingin dihormati, yuk kita harus bisa menghormati. Kita ingin dihargai, harus bisa menghargai. Kita kepingin dibaiki, harus bisa baik kepada orang lain. Kalau kita salah, kita ingin dimaafkan, kita harus bisa belajar memaafkan orang lain. Ini subhanallah, kita nggak senang dijudesi itu. Jangan suka judesi orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ini subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka ini akhlak itu luar biasa agung. Oleh karena itu kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki budi pekerti luhur itu statusnya itu mengalahkan ahli shaum, ahli qiyamul lail yang tidak memiliki budi pekerti luhur. Dikisahkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Muslim, itu redaksinya saya tidak hafal tapi intinya seperti ini. Ada seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ahli puasa, ibu-ibu, ahli qiyamul lail, tapi punten suka menyakiti tetangganya. Ucapannya selalu enggak enakin tetangganya. Perilakunya selalu merendahin tetangganya. Ditanyakan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana itu fulanah bin fulan, fulan bin fulan? Dia ahli puasa, ahli tahajud, tapi punten ucapannya nyelekit hari ngomong itu. Subhanallah, tingkah laku yang melenakakan hati. Dijawab oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia finnar, dia di neraka. Lain akhlak, subhanallah, akhlak luar biasa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka punten ya, guru-guru kita mengatakan ilmu setinggi apapun ilmunya, Quran selancar apapun hafalan Qurannya, tapi yang dipandang oleh masyarakat apa dulu? Akhlaknya dulu. Masyarakat nggak peduli bagaimana hafalan kita. Subhanallah, betul tidak? Tapi yang dipedulikan akhlaknya. Maka ketika kita ingin subhanallah, apa ya, subhanallah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapat cinta Allah dan mendapat cinta manusia, maka raihlah itu dengan akhlakul karimah. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah, kita nggak bisa menyenangin, kita nggak bisa nyenengin semua orang dengan harta kita, betul tidak? Karena kemampuan kita terbatas. Tapi kita bisa nyenengin semua orang dengan akhlakul karimah yang kita miliki, dengan senyuman manis yang kita berikan kepada orang yang kita jumpa. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan remehkan kebaikan, meskipun itu engkau memberikan senyuman ketika engkau berjumpa dengan kerabatmu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Asal jangan senyum-senyum sendiri saja ya di jalan, khawatir ini. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini subhanallah ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu
ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا. Subhanallah. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling mendengki. Jangan saling hasud. Hasud itu apa? Ini penyakit pertama. Subhanallah. Penyakit pertama ini hasud. Iblis hasud kepada baginda Nabi Allah Adam alaihi salam. Subhanallah. Hasud itu apa? Tidak suka atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tidak suka atas kebaikan, keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan berharap agar kebaikan itu hilang dari orang tersebut, meskipun dia nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Terus di bawah kita beli oli apa-apa asal sampainya juga, asal wongune juga hilang gusti nikmatnya. Nah iki wong hasud, naudzubillah min dzalik. Orang hasud itu orang yang memiliki mental miskin. Betul. Orang hasud itu orang yang miskin mentalnya. Dia tidak percaya Gusti Allah Maha Kaya. Ketika dia melihat si A mendapatkan keberhasilan, panas, iri. Kenapa? Seakan-akan Gusti Allah sudah itu saja nikmatnya, akan habis nikmatnya. Masya Allah, itu mental miskin. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajashu, jangan saling mencari-cari kesalahan. Subhanallah, seorang bijak besar mengatakan, jikalau kamu peduli dengan kesalahan-kesalahan, sibuk mengintrospeksi dirimu, maka kamu tidak akan sibuk dengan kesalahan orang lain. Subhanallah. Kita manusia berpotensi salah. Mereka juga manusia berpotensi salah. Ketika kita salah, pengen tidak kesalahan kita diumbar, pengen tidak kesalahan kita dicari-cari, pengen tidak, nggak mau. Maka jangan seperti itu kepada orang lain. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kata Quran itu apa ya? Dalam Quran itu subhanallah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari prasangka buruk, karena sebagian besar dari prasangka buruk itu mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan suka tajassus, niti-niti kesalahan orang lain. Subhanallah. Tapi lupa dengan kesalahan diri sendiri. Jangan sampai. Wala tanajashu. Karena seperti ini ya, subhanallah, ini ada subhanallah, ada ungkapan indah dari Imam Syafi'i itu, subhanallah, apa ya itu ya? Sebentar, ini saya alihkan dulu ya. Usiku wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah saya tuliskan di buku Luhuran Islam, Mbak. Subhanallah. Lah ini subhanallah. Ini ya subhanallah. La tahasadu wa la tanajasu, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Dan biasanya yang digunakan apa? Subhanallah, mulut. Betul tidak ibu-ibu? Ini mulut, subhanallah, ini bahaya banget ya. Kalau nggak pinter-pinter ngejaga, ini bisa subhanallah, menjungkalkan sang empunya kepada jurang kebinasaan.
Subhanallah, makanya orang yang subhanallah banyak belainya itu orang yang suka mengobrol sembarang kata. Punten ibu-ibu, adanya ujaran kebencian, caci maki, fitnahan, ghibah, menggunjing keburukan orang lain, adanya fitnah, adanya stigma sesat, klaim-klaim buruk itu dari apa biasanya? Mulut. Gimana? Adanya permusuhannya tak kunjung damainya. Mulutnya tidak terkontrol biasanya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajadta i'wajajna. Rawahu Tirmidzi. Kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah karena kami berkaitan erat denganmu, yakni lidah kita. Jika engkau baik, jika lidah kita baik, maka kami akan selamat, yakni sang empunya akan selamat. Tapi jika lidahnya menyimpang, kami pun terikut menyimpang. Subhanallah. Mulut ini harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dijaga. Apalagi punten mbak pondok kita, para santri, para penghafal Al-Quran ini, Masya Allah, harus dijaga betul. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk bisa istiqomah dalam ucapan-ucapan yang senantiasa Allah ridhoi ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya di antara orang yang distatuskan keberuntungan dari Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun, betul-betul beruntung orang beriman. Siapa yang dimaksud? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Lalu apalagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Lahun, 'anil lagwi mu'ridun, ini maksudnya apa? Perkataan batil, ghibah, adu domba, menghasut, mencemooh, mencaci maki, merendahkan, dusta, fitnah, ujaran kebencian ini. Subhanallah. Makanya kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, berkatalah yang baik, atau liyasmut, atau diam. Subhanallah. Maka kita alhamdulillah ini kita mengambil hikmah baru-baru ini. Subhanallah, ini Mbak Pondok mungkin tidak tahu ya, karena tidak megang HP, tidak buka sosmed. Subhanallah. Masya Allah, yang lagi viral itu, subhanallah. Kita perlu mengambil pelajaran. Semuanya ada hikmah, semuanya ada hikmah. Tapi perkataan ini subhanallah luar biasa dahsyat. Ya Allah, luar biasa dahsyat. Apalagi bagi khususnya kita para santri, harus benar-benar dijaga ucapannya. Subhanallah. Kita ambil hikmahnya. Kita tidak boleh menjas, mengklaim ini buruk, tidak boleh. Tapi kita mengambil pelajaran, oh itu ya, ternyata sembarang kata itu bahaya sekali. Subhanallah, Masya Allah. Mbak Pondok, yang penting ini ya, kita tidak boleh menormalisasi perkataan-perkataan buruk sebagai candaan. Subhanallah. Dalam hal bercanda pun kita harus memperhatikan katanya. Jangan dengan dalih kan guyon saja, kan bercandaan saja. Subhanallah, bercandaan bagi kita, tapi mungkin bagi yang diguyoni itu mungkin sesuatu yang menyakitkan. Kita tidak tahu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini harus hati-hati.
Subhanallah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini Mbak Pondok, Masya Allah, Subhanallah. Itu saya betul-betul mengambil pelajaran. Oh ya Allah, iya ya, Subhanallah. Subhanallah, kalau Allah sudah buka itu, Masya Allah, maka kita terus minta ampun kepada Allah, minta Allah tutupi aib kita. Kita tidak boleh menjudge buruk orang yang punten, umpama yang lagi tersandung, tidak boleh, karena kita pun bisa berpotensi juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi bijaknya adalah kita mengambil pelajaran. Oh, teledo dalam ucapan itu sungguh membahayakan. Subhanallah. Bahkan tertawa saja di momen yang gak pas membahayakan juga. Masya Allah. Subhanallah. Tertawa di momen yang gak pas membahayakan juga. Mbak Pondok ini mungkin kurang ya, karena subhanallah gak lihat sosial media ini. Gak apa-apa, selamat Mbak Pondok, alhamdulillah. Subhanallah. Tertawa bagus tidak ya, bagus-bagusnya ya, tapi di momen yang gak pas ikut belayang. Subhanallah. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin tahu ya. Betul tahu. Subhanallah, itu yang bicara satu umpama subhanallah ini teledor, subhanallah, yang di sampingnya tertawa, yuk ikut mendapatkan. Masya Allah, itu akhlak luar biasa lah. Ini mahalnya akhlak di situ. Mahalnya akhlak di situ, subhanallah. Maksudnya pripun Ibu Mil, tertawa saja di momen gak pas membahayakan. Punten umpama kita lagi berduka, umpama kita lagi takziah, umpama Masya Allah kita tertawa terbahak-bahak, yuk gak pas juga. Betul tidak? Kita dipandang gak punya sopan santun, gak punya respect, gak punya subhanallah rasa belas kasih dan lain sebagainya. Maka di sini ini akhlak loh. Makanya Kanjeng Nabi sampai ngomongnya subhanallah, senyum saja itu diajarin sama Kanjeng Nabi. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, subhanallah, idza rumta an tahya saliman min ar-rada wa dinuka mawfurun wa 'irduka sayyinun fala yantiqanna fika al-lisanu bisaw'atin fakulluka saw'atun walin-nasi al-sunu. Jika kau ingin hidup terhindar dari kehinaan, sempurna agama dan terjaga kehormatannya, maka jagalah lisanmu dari sembarang bicara. Kenapa? Fakulluka saw'atun walin-nasi al-sunu. Sebab setiap kamu itu punya kekurangan dan setiap orang bisa berbicara. Sekarang dia yang terpleset itu, Masya Allah, memburuk-burukannya. Hati-hati, suatu waktu takutnya nanti kita yang terpleset. Mau tidak diburuk-burukan, gak mau, ya sudah ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Wa'inaka in abadat ilika ma'aiban fada'ha liqaumin faqul ya a'yun linnasi a'yun. Jikalau kedua matamu melihat cacat orang lain, maka tinggalkanlah segera. Faqul, dan katakanlah, ya a'yun, wahai mata, linnasi a'yun, orang lain pun punya mata. Kita melihat aib orang lain, keburukan orang lain, kita pengen mengumbarnya, membagikan keburukan-keburukan itu. Ingat, orang lain pun punya mata yang berpotensi juga melihat keburukan kita. Mau tidak kita seperti itu kan? Subhanallah, ini la haula wala quwwata illa billah. Maka ini kalau katakan Kanjeng Syekh Syarif, ngaji ilmu rasa. Subhanallah. Wa'ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa dafi' walakin billati hiya ahsan
maka bergaullah dengan baik. Maafkanlah orang yang menyakiti dan tolonglah mereka dengan cara yang santun. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ya subhanallah. Yang bahaya seperti ini sudah dikecam oleh Al-Quran. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji, yakni kita ketika melihat kekurangan orang lain, aib orang lain, kabar dusta atau apapun itu, lalu kita ingin kabar tersiar di kalangan orang banyak, maka punten, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini subhanallah. Jadi punten ibu-ibu, ini salah satu sifat yang dikecam oleh Quran, sangat-sangat dihinakan oleh Al-Quran. Di antara sifatnya adalah ketika punten, ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua ya subhanallah, semoga Allah ampuni kita semua dan semoga Allah lindungi kita dari sifat yang seperti ini. Kalau melihat keburukan orang lain, kejelekan orang lain, gak sabar, pengen disiarkan. Ini hati-hati, subhanallah. Sudah dikecam dalam Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kata-katanya yuhibbun, artinya senang. Ada gosip, ada kabar yang enggak baik, itu senang. Priben. Ya Allah. Mending priben wis nggo dhewek bae cukup perlu. Di transfer kanan kiri depan belakang, la ilaha illallah. Dan punten zaman seniki mbak bandok ibu-ibu punten nekumil klusi meneng, tapi tangane main HP beli mandeg ngetik kan macam-macam yo padu bae subhanallah. Ya sami mawon nekumil klusi meneng mawon, beli komen di apa nggih, tapi komenane ketikane status la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah A sampai Z dibahas semua. Yuk sami mau niki. Subhanallah, jangan mentang-mentang Gusti Allah nyebut lisan. Ini tangan juga. Sekarang itu sosmed itu luar biasa itu. Sosmed, tulisan kita di sosial media itu bagian daripada lisan kita juga. Hati-hati. Jangan bertalikan, alhamdulillah kita sih menung, tapi ngomongin tulisan-tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini penutup ya, Masya Allah, punten. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang hamba yang mau menutupi aib orang lain di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat kelak. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika kita ingin ditutupi aibnya, maka jangan suka mengumbar aib orang lain, dan jangan suka mengumbar aib diri sendiri. Na'udzubillah. Kenapa? Karena subhanallah, ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, ada orang-orang yang tidak dimaafkan. Subhanallah. Ini hadisnya ya, subhanallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afi illal muhajirin. Semua umatku itu akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan. Terang-terangan apa? Dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharati, bukan muhajirin, al-afu, al-mujahirin. Al-mujahirin, muhajir yang berhijrah. Nih, subhanallah, ini bahasa Arab tuh hati-hati ya. Satu huruf beda, ini beda makna. Ni'mah.
kenikmatan Allah. Ada kita saking fasihnya, alhamdulillah niqmah. Dapat apa mbak? Niqmah. Artinya padahal sebaliknya itu. Masya Allah, na'udzubillah, hati-hati. Kalau pengen fasih ni'mat. Makanya, Masya Allah. Ini beda huruf ain dengan qaf. Jauh maknanya ibu-ibu. Al-himar, al-khimar beda. Ada yang maknanya kerudung, ada yang maknanya keledai. Subhanallah. Nah ini tadi saya ngomong muhajir. Muhajir orang yang berhijrah. Ini lafaznya bukan muhajir, mujahir. Hati-hati. Subhanallah, mahalnya bahasa Arab itu luar biasa. Kullu ummati mu'afi illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Subhanallah. Wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarahu Allahu 'alayhi. Subhanallah. Laili. Subhanallah, ini ibu-ibu punten jangan, karena zaman sekarang itu ada orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya punten. Misal ini bulan puasa, ya orang kan pada umumnya puasa nih. Subhanallah, kok siang bolong jam 12 di warteg makan. Ini paling head, oh bukan head, wong laki-laki kok head. Subhanallah, terang-terangan tidak ngumpet-ngumpet, bahkan di luar warungnya. Ini dikhawatirkan bagian dari mujahir, orang yang terang-terangan. Dan kita bangga dengan itu. Saya gak puasa. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang punten mabuk-mabukan berbangga. Ini hati-hati. Subhanallah. Karena di antara keimanan itu cirinya apa? Orang itu masih punya malu. Di antara didikan para nabi yang pertama itu adalah apa? Ketika kamu tidak punya malu, silahkan berbuat sesukamu. Kalau kita masih punya malu, ibu-ibu, punten, maksiatnya umpet-umpetan masih mending. Subhanallah. Tapi kalau sudah berani terang-terangan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, menerjang apa yang Allah larang, khawatir. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini kullu ummati mu'afi illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan, mu'afi, diampuni, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi. Subhanallah. Orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah dia melakukan suatu perbuatan di malam hari yang ditutup-tutupi oleh Allah. Tetapi kemudian pagi harinya dia justru mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Ngomong sama temannya, wahai fulan, saya semalam melakukan ini. Dengan bangganya melakukan sebuah dosa. Subhanallah. Padahal waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satrallahu anhu. Padahal ketika tidur malam aibnya sudah ditutupi oleh Allah, dihijab oleh Allah. Tetapi di pagi hari dia justru membuka aibnya sendiri ini. Karena punten ibu-ibu, ciri orang yang beruntung adalah orang yang di dunia aibnya ditutupi. Maka siapa yang di dunianya ditutupi aibnya, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dijaga dari segala hal-hal yang menjadikan Allah tidak ridho. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho. Dan jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang bisa menjadikan kehormatan kita hilang di sisi Allah maupun para hambanya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sepatah dua patah kalimat semoga ada manfaatnya. Ini kalau ada kebaikan, ada ilmu yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil, ini murni dari Allah Ta'ala. Namun ketika ada kekurangan, salah kata, salah penjelasan, ini mohon diluruskan, ini murni kekurangan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anu, monggo sallu ala nuril ladhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
ولا تضر